Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan cara syaitan dalam menggoda manusia. Pekan lalu kita sudah menjelaskan salah satunya adalah menghiasi kemaksiatan. Kita lanjut. Kalau menghiasi kemaksiatan adalah untuk memotivasi orang agar bermaksiat. Sekarang sebaliknya. Salah satu cara syaitan menggoda manusia adalah menghalang-halangi orang dari ketaatan, dari jalan Allah, dari ibadah, dari kebaikan, dari amal soleh, agar mereka itu terhalang, terkendala, bahkan menjauhi ibadah dan amal soleh. Karena itulah maka ketika syaitan melihat anak Adam atau manusia ada kecenderungan untuk melakukan dosa dan maksiat, dihiasi. Dosa itu, maksiat itu dihiasi oleh sesuatu yang indah, yang menggiurkan, yang pikabitan agar termotivasi. Tapi ketika si syaitan melihat anak Adam cenderung kepada taat, kepada kebaikan, seperti dapat BC, kajian, ingin hadir. Seperti ada sesuatu ajakan untuk melakukan aksi sosial. Ada BC, poster, penggalangan dana pembebasan tanah. Ada kecenderungan. Dihalangi oleh syaitan, diperberat, ditanamkan kebencian, ditakut-takuti. Jangan sumbang, nanti uangmu habis. Jangan di-share, nanti uangmu berkurang. Makanya berkali-kali pembebasan tanah di Selat Jauh diumumkan, telunas-lunas 1 sampai ayeuna. Curcol. Padahal tinggal seberat tadi 70 juta lagi ya Pak. Enteng tuh. Sama seorang ditutup habis itu. Apalagi 10 orang. Lebih. Nanti sisanya untuk pembangunan. Semoga setelah ini lunas Ustaz. Alhamdulillah. Piraku dikitu-kitu hari-hari wae. Dihalang-halangi oleh syaitan. La'natullahi alaih. Allah berfirman dalam Az-Zukhruf 62, kata Allah, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, jangan sampai setan menghalang-halangi kamu dari kebaikan. Kalau menghalang-halangi jangan sampai kita terhalang, dupak we, ditenggar we. Karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Apa maknanya? Para mufassir menyatakan ay la ya'dilunnakumus syaitan an ta'ati. Jangan sampai syaitan memalingkan kalian dari ketaatan kepadaku. Nih sumpah syaitan, tekad syaitan, deklarasi syaitan. Allah terangkan dalam Al-A'raf 17.
Qal fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Berkata iblis, karena engkau telah memvonis aku dengan kesesatan, ya Allah. Sudah divonis makhluk sesat. La'aqudanna lahum. Aku benar-benar akan duduk menghalangi mereka siratakal mustaqim dari jalanmu yang lurus. Jadi setiap ada jalan ketaatan, amal soleh, kebaikan, ibadah, setan duduk di sana menghalangi agar kita tidak bablas, tidak terus melakukan kebaikan itu, dihalangi. Terus tidak pasif, tapi aktif. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian aku pasti benar-benar sungguh-sungguh, ada kesungguh-sungguhan. Tidak mengatakan, setan tidak mengatakan tsumma atihim. Enggak, tapi la'atiyannahum. Pakai 2 huruf taukid. Ada la pendek di awalnya, ada nun taukid tsaqilah di akhirnya. La'atiyannahum. La-nya benar-benar sungguh-sungguh. Nun di akhirnya juga benar-benar sungguh-sungguh. Pasti secara sungguh-sungguh aku akan datangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, seluruh arah. Sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka akan kufur. Apa makna ayat ini? Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, ay kama adlaltani la'aqudanna li'ibadika ala tariqil haqq wa sabilin najah wa la'udhillannahum anha thumma la'atiyannahum min jami'i wujuhil haqqi wal batil fa asaddaqhum anil haqq wa uhassina lahumul batil wa kadzalika ya'tihim min jihatihimul arba'. Makna ayat ini, si iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku pasti akan duduk menghalangi hamba-Mu dari jalan kebenaran, dari jalan keselamatan. Lalu pasti aku akan sesatkan, akan simpangkan mereka dari jalan kebenaran itu. Lalu aku datangi mereka dari semua arah, baik al-haq maupun batil. Jalan al-haq aku halangi, jalan batil aku hiasi. Pokoknya segala cara dilakukan oleh setan untuk membuat orang terhalang dari kebaikan, termotivasi untuk melakukan kejahatan. Dalam An-Nisa ayat 119 Allah menerangkan tentang apa yang diungkapkan oleh iblis. Qala, kata iblis, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Berkata iblis, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari kalangan dari hamba-hambamu. Maksudnya aku akan berhasil menggoda sebagian besar dari hamba-hambamu ya Allah. Dan ini terbukti. Kebanyakan manusia tergoda. Wala udhillannahum, aku pasti akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku pasti akan memberi angan-angan panjang kepada mereka. Memberi halusinasi kepada mereka. Mengangan-angankan itu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Tapi setan berupaya agar mereka yakin percaya akan angan-angan itu. Atau jangankan orang awamnya.
Orang yang disebut da'i, ustaz, itu sering memberikan kisah-kisah khurafat. Gak masuk akal. Para nabi gitu kitu ting. Orang mengaku karena kesolehan kewaliannya bisa terbang ke langit atas nama karomah. Bisa menembus kenteng naon. Mi'raj seperti Nabi cuma sekali Mi'raj, ini bisa 10 kali, 70 kali. Itu kan halunya. Dan itu salah satu bukti keberhasilan setan. Wala umanniyannahum. Aku akan membuat mereka berhalusinasi. Berangan-angan. Dan setan telah berhasil menyesatkan banyak orang. Sebagaimana dalam surah Yasin ayat 62 Allah menyatakan, "Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun." Sungguh si iblis telah berhasil menyesatkan kalian dalam jumlah yang sangat banyak. Tidakkah kalian ini mikir? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa kisah contoh orang-orang yang sudah disesatkan oleh setan dalam arti dihalang-halangi dari jalan kebenaran. Ketika dakwah datang kepada mereka, ada kecenderungan dalam hati mereka untuk ikut kepada kebenaran itu. Tapi nggak jadi, dihalangi oleh setan. Akhirnya mundur lagi, sesat lagi. Di antara beberapa contoh orang yang oleh Al-Quran diterangkan bahwa mereka dihalang-halangi oleh setan dari jalan kebenaran adalah pertama kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Ankabut ayat 38, Allah menyatakan, fasaddahum anis sabil wa kanu mustabshirin. Maka setan menghalangi mereka dari jalan Allah, padahal mereka itu orang-orang yang tajam pola fikirnya, yang waras, yang sangat baik cara berfikirnya, tapi terhalangi oleh setan dari jalan kebenaran. Itu pertama. Kedua, kaum Saba yang diratui oleh, yang dipimpin oleh seorang ratu yang kemudian nanti menjadi istri siapa? Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kaum Saba. Diterangkan dalam surah An-Naml ayat 24, fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Itu sebelum ratunya itu tunduk kepada Sulaiman. Mereka kerajaan yang hebat, subur, makmur, loh jinawi. Sebenarnya saya nggak begitu paham loh jinawi itu apa. Kayaknya sejahtera gitu ya. Sebab dalam bahasa Sunda nggak ada loh jinawi. Bahasa Indonesia juga nggak adanya. Entahlah bahasa Jawa atau Sangsekerta. Pokoknya subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Pokoknya sejahtera itu. Itu kaum Saba. Punya tentara yang kuat, yang hebat. Tapi disesatkan oleh setan. Menyembah matahari. Sujud kepada matahari. Apa kata Allah? Fasaddahum anis sabil. Wahum la yahtadun. Fahum la yahtadun. Setan menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka tidak memperoleh petunjuk. Nih kelompok kedua. Kaum Saba. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ketiga, alladzina yatahakamuna ila ghairi syar'illah. Orang-orang yang berhukum bukan dengan syariat Allah, hukum taghut. Taghut salah satu maknanya, taghut itu banyak, ada 5 makna. Taghut bisa bermakna iblis. Taghut bisa bermakna dukun, kuhan, arraf, para ahli ramal. Dukun bisa bermakna kullu ma ubida min dunillah
fahuwa radin. Segala sesuatu yang diibadati, disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Seperti ya si Fir'aun jelas. Adapun kalau dia disembah oleh orang tapi nggak ridha, bukan tagut. Para nabi hampir semua disembah. Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembahnya? Ada. Setelah matinya juga orang banyak berdoa dan sujud ke kuburannya loh. Ini bukan kata orang. Kalau saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Di Madinah, di makam Nabi SAW. Begitu lewat, langsung sujud, langsung oleh askar dilarang. Keluar, di luar. Sujud lagi menghadap kuburan. Bukan menghadap kiblat. Itu bukan tagut, karena pasti tidak ridho. Para malaikat disembah. Tapi pasti mereka tidak ridho. Itu bukan tagut. Tagut itu disembah dan dia ridho. Apalagi nyuruh, ayo sembah saya. Seperti si Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Nah, salah satu makna tagut adalah kullu man hakama bi ghairi hukmillah. Semua orang yang menetapkan hukum bukan dengan hukum Allah itu juga tagut. Makanya dalam surah An-Nisa 60 Allah menyebutkan hal itu dan penyebabnya adalah karena disesatkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Menganggap benar terhadap hukum yang tidak Allah tetapkan, hukum buatan manusia. Dalam An-Nisa 60 Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menyangka, menganggap, mengklaim dirinya beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu, tapi mereka berhukum kepada hukum tagut. Tagut itu setiap hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah itu hukum tagut. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Dalam Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi ya. Allah menyatakan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Jadi diperintahkan untuk kufur kepada taghut, ini iman. Berhukum kepada hukum taghut. Lalu kata Allah, wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata. Menghukum dengan hukum taghut adalah kesesatan yang nyata dan itu bukti berhasilnya tipu daya syaitan. Ini contoh ketiga yang telah berhasil disesatkan oleh syaitan dan dihalang-halangi dari jalan yang lurus. Keempat. Nah, keempat mah kita mungkin kena nih. Yaitu orang yang berpaling dari zikrullah. Allah berfirman dalam Az-Zukhruf ayat 37. Kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Ini yang sulit tobat tuh ini nih. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari Quran Sunnah, kami lepaskan kepada orang itu setan dan setan itu akan menjadi qarin bagi dia. Qarin itu sudah sedikit jadi bahasa Indonesia, kroni, teman dekat.
Dan si Qarin ini akan menghalangi mereka dari jalan Allah. Tapi mereka menyangka di atas petunjuk. Salah merasa benar. Di jalan yang sesat tapi merasa di jalan yang lurus. Kalau yang begini kan merasa benar di atas kesalahan, susah. Tadinya saya mau menyebut sulit dan susah, jadi susi. Susah dinasihati karena merasa benar. Susah dikoreksi karena merasa tidak salah. Itu jebakan iblis loh. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukil satu hadis, satu riwayat. Ketika menjelaskan satu ayat tentang ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa, ini bedanya orang bertakwa dengan orang durhaka. Orang bertakwa kalau mereka melakukan perbuatan keji, zalim kepada diri sendiri, sadar, ingat kepada Allah, lalu taubat, minta ampun atas dosanya. Itu orang bertakwa. Adapun orang fasik, setelah berbuat dosa, merasa benar di atas dosanya. Tidak merasa bersalah. Itu jebakan iblis. Qala iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan banyak dosa. Biar terjerumus ke dalam dosa. Tapi sayang, manusia itu menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berbuat dosa, mereka bertahlil, mereka beristighfar, terhapus dosa. Rugi setan capek gawe, teka pakai. Sudah capek berbuat, sudah berhasil. Ternyata tobat itu orang. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal demikian, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, fayahsabuna annahu minal muhtadin, aku bisikan ke dalam hati mereka apologi atau argumen, hujah yang berkesimpulan tadi itu nggak salah, tadi itu benar loh. Nggak perlu taubat, nggak perlu disesali, pertahankan. Sehingga orang itu menyangka berada di atas petunjuk. Ini jebakan iblis. Kalau salah, dikoreksi, malah membantah, itu orang itu terjebak oleh jebakan iblis. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil ayat yang barusan, beliau berkata, fahadha jaza'u man yu'ridu an syar'illah wa dzikrihi ay yuqaddirallahu alaihi syaitan yasuddahu an dinillahi azza wa jalla hatta yalqi Allah 'alal kufri wasyirik wal iyadzu billah hatta idza jaa yaumul qiyamah tabarra'a min hadzal qarin. Wala yanfa'ahu dzalika li'annahum fil 'adzabi mushtarikun. Inilah balasan bagi orang yang berpaling dari syariat Allah, berpaling dari zikrullah. Allah lepaskan setan kepada orang itu, lalu setan menghalangi orang itu dari agama Allah. Terjerumus dia ke dalam syirik, kufur, minimalnya bid'ah dan maksiat, wal'iyadzubillah. Sehingga begitu pada hari kiamat si setan yang diutus untuk menyesatkan dia sebagai hukuman bagi dia atas kelalaiannya berlepas diri dari orang itu. Tak ada manfaatnya membela diri atau membantu karena akan sama-sama diazab di dalam neraka. Orangnya, setannya. Inilah contoh yang keempat. Orang yang terjebak oleh setan adalah orang yang merasa benar di atas kesalahannya. Ditegur selalu membantah. Dikoreksi selalu berargumentasi. Malah balik menyerang orang yang menegur dan mengoreksinya. Ada nggak tipikal orang semacam ini di kalangan kaum muslimin? Banyak. Banyak apa semua? Semua buah-buahnya.
Ini yang keempat. Kelima, contoh orang yang disesatkan setan dan dihalangi dari jalan yang benar adalah orang yang minum khamr dan main judi, judoal dan pinjol. Mabuk, judi itu saudara kembar. Orang didorong oleh setan untuk berjudi, untuk mabuk. Setelah judi mabuk, dia terhalang dari kebenaran, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 91 tentang bahaya judi dan mabuk. Kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hanyalah syaitan ingin menjerumuskan kalian kepada permusuhan dan saling kebencian dalam khamr dan judi. Dan menghalangi kalian dari zikrullah, dari sholat. Tidakkah kalian akan berhenti? Awal-awal kan judi sama mabuk tidak langsung diharamkan ya. Tapi setelah melihat madaratnya, keresahan para sahabat, kenapa ini judi dan mabuk ini belum juga diharamkan padahal madaratnya sudah, akhirnya turun ayat. Salah satunya alasannya diterangkan itu jebakan setan. Dari judi, dari mabuk nanti lahir perselisihan, permusuhan, saling kebencian dan terhalang. Dari sholat, dari zikrullah. Orang yang berjudi gak mungkin sambil zikir astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu dilakukan istihza. Istihza itu apa? Mengolok-olok Allah. Baca Quran, zikir yang agung dan suci ditempatkan di tempat maksiat. Gak boleh itu. Mau bermaksiat, mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim. Gawak, alhamdulillah. Sujud syukur. Istihza itu. Mengolok-olok. Bismillah, alhamdulillah itu zikir yang agung. Tapi ditempatkan untuk maksiat. Nggak boleh. Haram 2 kali dosanya. Maksiatnya dan menempatkan zikir yang agung dan suci di tempat yang kotor. Yaitu bermaksiat tadi. Nah, di dalam poin yang kelima ini, setan menggoda agar orang judi dan mabuk. Konon di kalangan ikhwan yang suka ngaji, ada yang terlibat pinjol, ada yang terlibat judol juga. Waliyadzubillah. Untuk apa ngaji? Tapi kalau mabuk nggak ada mabuk online ya. Itu pasti langsung ya. Kalau judi ada online, pinjaman ada online. Nah, kalau mabuk, mujol apa? Majol, mabuk online, nggak ada. Mabol, nggak ada. Pasti langsung. Itu jebakan setan. Dalam rangka apa? Menghalangi orang dari ibadah, menghalangi orang dari kebaikan, menghalangi orang dari amal soleh, menghalangi orang dari zikrullah azza wa jalla. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Syekh Muhammad Rashid dalam kitab Tafsir Al-Mannar, wa hadza saddun duna saddil awal. Lianna al-awwal mukhrijum anil millah. Wa amma hadha faqad irtakaba min kabairi dhunub. Wa hadha min tamami adlillahi azza wa jalla ayyujaziyahu ala qadri amalihi fayasaddahu syaitan biqadri maqtarafa minal muharramat. Illa idha kana
illa idza saddahu syaitan an dzikri wa salah bil kulliyah fa innahu yakfur bidzalik wal iyadzu billah. Poin yang kelima ini menghalangi orang dari jalan Allah berbeda dengan poin sebelumnya. Karena poin sebelumnya itu kufur. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba itu kufur. Adapun poin yang kelima, tidak kufur. Orang yang mabuk, orang yang berjudi, dia tidak kufur, tidak keluar dari Islam dengan mabuk dan judinya. Tapi dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dan ini adalah kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla membalas sesuai dengan kadar amalan atau kesalahan hamba. Tapi intinya setan menghalangi orang agar tidak menjadi baik, tidak menjadi benar, terjerumus ke dalam keharaman, walaupun keharamannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Setan ketika menggoda orang bertadarruj, bertahap, tidak langsung. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad An-Nasai, disahihkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, sebagaimana dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya, Sunan Imam Al-Iraqi. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Berkata Nabi SAW, Inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atruqihi faqa'ada lahu bitariqil Islam. Faqal tuslimu wa tadharu dini wa tadharu dina abaika wa aba'a abika fa'asahu fa'aslama. Thumma qa'ada bitariqil hijrah. Faqal tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'ak wa innama mithlul muhajir kamathil faras bina fitul fa'asahu fahajara. Thumma qa'ada lahu bitariqil jihad. Faqal atujahidu fahuwa juhdun nafsi wal mal fatuqtalu fatunkahul mar'atu wa yukhassamul mal fa'asahu fajahada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan duduk menghalangi jalan-jalan kebaikan yang akan dilalui oleh Ibnu Adam. Ketika ada orang kafir mau masuk Islam, si setan berkata, kamu mau masuk Islam dan meninggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Pikirkan lagi. Tapi orang ini tidak mentaat kepada setan lalu masuk Islam. Gagal si setan. Lalu orang ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ibadah agung hijrah itu. Oleh si setan didatangi lagi lalu berkata, kamu akan pindah. Meninggalkan tanah airmu, langit tempatmu berteduh. Meninggalkan semua yang kamu sudah kumpulkan. Rumahnya, tanahnya, usahanya, kawan-kawan sejak kecil ditinggalkan. Hanya untuk mempertahankan akidah dan keimanan. Mikir lagi lah gitu. Tapi tidak digubris. Orang itu tetap hijrah ke Madinah. Walaupun hijrah ke Madinah ke negara Islam dituturkan tah ku si iblis teh. Lahir atau muncul seruan jihad. Mau berjihad tuh. Didatangi lagi oleh setan. Kata setan, atujahid, kamu mau jihad? Wa huwa juhdun nafsi wal mal. Ini harus mengeluarkan jiwa dan harta. Kamu akan terbunuh. Istrimu nanti akan disamber orang. Hartamu nanti akan dibagi-bagi. Pikir dulu, mati kamu gitu.
Kalau mati istri yang selama ini dikejar-kejar, sudah dapat susah-susah, sudah dilamar 10 kali, ditolak 11 kali baru diterima. Sekarang kamu mau tinggalkan, kamu mati jihad, istrimu disambar orang. Sudah banyak yang incer, masalah kutunggu jandamu. Hartamu nanti dibagi-bagi menjadi warisan. Orang ini tetap tegar, tetap berjihad. Lihat bagaimana si setan selalu datang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Saya yakin di antara antum yang tadi mau datang ke sini ada halangan-halangan, tapi tidak digubris. Kamu mau datang hadir ke kajian, panas lo cangkeng, sing siremen lo. Dan ustaznya bakal nyindir terus nanti. Sebodoh amat. Nanti kalau pegel mah babatok we. Kalau sing siremen mah gampang, ambil karet terus di dulu kalau saya waktu kecil sing siremen suka karet dibelitkan di jempolnya. Nggak tahu benar, nggak tahu salah itu teh ya. Secara medis ada hubungan nggak? Tapi dah gitu atuhnya weh. Setelah tesing siremen dilaan deui. Ketinggali we tatapakan tah. Nanti kalau ngaji bawa karet. Bising siremen. Dan seterusnya ya. Jadi setan menghalangi manusia pertama agar tidak masuk Islam. Kalau tadinya dia belum muslim, dijauhkan. Agar tetap berada dalam kufur atau syirik. Kalau dia Islam tadi digoda agar murtad. Kalau murtad setan istirahat. Kalau tidak bisa memurtadkan orang dari Islam ke agama lain, dia berupaya agar orang ini terjerumus ke dalam kebid'ahan. Dia mendorong orang ini untuk beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang tidak Allah syariatkan. Lalu ibadah sorak setan. Kenapa? Ibadahnya kalau penuh bidah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak tuh. Kan sinat sampai ibadah. Malah setan mensupport, memberi ruh kehusuan di dalam ibadahnya tersebut. Makanya jangan heran kalau orang melakukan ibadah dengan cara yang bid'ah itu kuat sekali. Umpamanya wirid sekian ribu kali semalaman kuat. Dengan wirid yang tidak dicontohkan dengan niat duniawi. Ada nggak orang mengamalkan wirid 10.000 kali agar karirnya nanjak? Agar dagangannya laris? Agar kalau jual rumah, jual tanah bisa cepat laku? Agar kalau dia jomblo cepat dapat jodoh 4. Lalu diamalkan wirid puluhan ribu. Ada? Motivasinya dunia, wirid yang dia lakukannya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kuat semalaman itu. Ditunjang oleh setan biar capek gawe. Teka pakai barijang di teke. Diazab gak? Diazab. Iyakum muhdatsatil umur fakulla. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu terancam neraka. Akan disupport oleh setan. Kalau orang tidak bisa dimurtadkan, dibid'ahkan. Terus fa illam yastati saddahu 'anil wajibat. Kalau tidak mampu dijerumuskan ke dalam kebid'ahan, syaitan menghalangi dia dari kewajiban. Faja'alahu yartakibul muharramat ala ikhtilafi anwa'iha. Lalu disupport untuk melakukan perkara yang haram dalam beragam bentuknya. Pokoknya kalau ada larangan disupport supaya melanggar. Kalau ada kewajiban dihalangi supaya ditinggalkan. Dua-duanya dosa besar. Ini tahapan ketiga dari target godaan setan. Target pertama agar murtad, keluar dari Islam. Target kedua agar terjerumus ke dalam bid'ah. Target ketiga di bawahnya lagi agar terjerumus ke dalam dosa besar. Baik dosa besar itu meninggalkan yang wajib atau melanggar yang
haram. Kalau nggak mampu, murtad nggak bisa, terjerumus ke dalam kebidahan nggak bisa, tetap berpegang pada sunnah. Digoda untuk melanggar larangan, meninggalkan kewajiban, tetap tak tergoda. Maka level keempat, fa illam yastati saddahu anil fadail wa ja'alahu yartaqibus shaghair hatta yastahina biha. Kalau tidak mampu menjerumuskan kepada dosa besar, maka dihalangi dari fadail, dari amalan-amalan sunnah. Supaya ditinggalkan sholat sunat rawatib, sholat tahajud, saum-saum sunnah, bacaan Al-Quran. Itu malah sunnah dan tidak dosa. Yang penting kamu sudah cukup dengan yang wajib, sudah surga tuh. Gak perlu lagi rawatib, gak perlu lagi bangun malam. Yang penting sudah Ramadan, gak perlu lagi Senin Kamis, Ayamul Bid. Nah, dihalangi dari fadhail dan dalam waktu yang bersamaan didorong untuk melakukan perkara shaghair. Lalu menganggap enteng terhadap hal itu. Shaghair itu dosa-dosa kecil. Terus fa'illam yastati asghalahu bil mubahat hatta yusuddahu anil insyighal bit ta'at. Kalau tidak mampu, tetap saja dia itu nikreh tur ngeureuy, melakukan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Maka setan menggoda orang itu agar sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu kalau dilakukan tidak dosa, boleh. Seperti ngobrol-ngobrol, tapi berlebih-lebihan. Ketawa-ketawi, berlebih-lebihan. Makan, berlebih-lebihan, buncit nanti. Tertawa boleh mubah, tapi kalau berlebihan bisa mematikan hati. Berbicara, ngobrol dengan teman-teman mubah. Tapi kalau terus keasikan, bisa melalaikan. Makan, terus saja makan. Bucitrek nanti. Bucitrek itu, jangan lihat perut saya. Pokoknya begitulah. Akhirnya apa? Berat dia untuk melakukan amal soleh. Berat dia untuk melakukan kebaikan. Yang gemuk mah tuh duduk segini sejam 2 jam tuh bobot badannya itu berat. Jadi membebani tubuhnya gampang sakit pinggang. Gampang sakit pantatnya. Gampang singsiremennya. Gampang ngantuknya. Karena peredaran darah yang tidak lancar baru gek 2-3 menit atau 5 menit sudah ker gitu. Sudah ngantuk gitu. Ada yang begitu? Ada. Nggak perlu saya sebut, saya tahu orang. Itu level ke-6-nya. Di ini dengan mubah, perkara-perkara yang mubah, disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Level terakhir yang paling rendah. Fa'illam yastati asghalahu bil amalil mafdul liyasuddahu amma huwa afdalu min fayashkiluhu bin nawafil anil fara'id. Kalau tidak mampu digoda dengan yang mubah, syaitan menyibukkan orang itu dengan amalan-amalan yang mafdul agar terharang dari yang afdal. Mafdul itu yang kurang utama. Yang afdal yang lebih utama. Maka banyak orang lebih mengejar yang sunnah dengan berisiko meninggalkan yang wajib. Seperti umpamanya contoh-contohnya nih. Punya banyak uang, dia sedekah infak, tapi hutang nggak dibayar. Membayar hutang hukumnya wajib, infak sedekah sunnah. Itu salah satu contohnya ya. Uang, dia punya uang umroh atau haji. Padahal dia sudah umroh atau sudah hutangnya dibiarkan tidak terbayar. Umroh haji yang kedua itu sunnah. Membayar hutang adalah wajib. Ya. Dan banyaknya lagi yang lain. Nah, di kalangan masyarakat awam banyak yang
Ikut pengajian malam sampai malam, setelah malam kemudian tidur, bangun jam 8. Yang tertinggal apa? Salat subuh. Salat subuh wajib berjamaah. Kan banyak masjid melakukan tabligh akbar malam, penuh masjid sampai keluar lebar. Pas salat subuh kosong. Pada tibrak kene. Ngarajulang ngalepaskan pesing. Memburu sesuatu yang sunnah, melepaskan sesuatu yang wajib. Itu jebakan iblis laknatullahi alaih. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menyadari hal ini, mengantisipasi hal ini, jangan sampai terkena jebakan setan. Konon, terkena jebakan Batman aja sakit hatinya luar biasa. Apalagi jebakan iblis laknatullahi alaih. Inilah salah satu cara iblis menjebak orang dengan cara dihalang-halangi dari jalan Allah dan disupport untuk melakukan perbuatan dosa ya. Cukup siang ini sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan. Talak 1 Maret. Talak 2 Mei jam 10. 10 apa nih? Talak 3 2 Mei jam 16. Berarti di hari yang sama 2 kali talak itu. Apakah sudah jatuh 3 talak dan sudah tidak bisa kembali Pak Ustaz? Pertama, talak 1 Maret. Talak 2 Mei. Berarti 1 Maret ke 2 Mei berapa bulan? Maret, April, Mei. Berarti baru 2 bulan. Taib. Ini kurang rinci datanya. Pertama gini, kalau 1 Maret talak, selama masa iddah 3 bulan, berarti April, Mei, Juni. Sampai Juni ini masih masa iddah. Selama masa iddah, si istri ini wajib berada di rumah suaminya. Tetap menjalankan kewajiban kepada suaminya. Nggak harus nutup aurat. Statusnya masih suami istri walaupun sudah jatuh talak selama masa iddah. Kalau selama masa iddah ingin kembali, baik pernyataan lisan kita kembali ya, lagi musim hujan tiris, atau langsung melakukan hubungan, walaupun tidak ada ucapan lisan, tapi perbuatannya langsung melakukan hubungan, lagi itu sudah dianggap rujuk. Tanpa harus akad. Jadi 1 talak 1 rujuk. Jadi suami istri lagi. 2 Mei derpasea deita. Jatuh talak lagi. Ini talak kedua. Harus dihitung masa iddah lagi. Terus ini talak 3-nya jam 4. Talak 2 itu pagi jam 10, talak 3 jam 4. Cuma 6 jam ya. Ini maksudnya kalau setelah talak 2 Mei jam 10. Itu masih masa iddah, masih di rumah suaminya. Jam 12 rujuk deui merenya. Rujuk deui. Setelah berantem itu diam-diaman kangen lagi itu. Setelah talak lagi emosi, sudah talak lagi, hayo lah gitu. Setelah 2 jam kangen lagi. Akhirnya berhubungan lagi berarti rujuk lagi. Jam 4 talak deh. Kalau itu yang terjadi berarti sudah 3 talak, 2 rujuk. Sudah namanya talak bain.
Maksudnya bain terpisah, si istri harus keluar dari suaminya, dari rumah suami. Pulang kembali ke orang tua. Ya, kalau itu yang terjadi ya ini sudah talak 3 dan tidak bisa rujuk lagi. Walaupun dengan akad baru. Nah ini kan datanya nggak rinci. Umpamanya gini, 1 Maret talak. Apakah rujuk lagi gitu ya? Kalau rujuk lagi kayak tadi iya. Berarti sudah rujuk. Terus 2 Mei talak lagi. Hanya 2 jam rujuk lagi. 4 jam setelah itu berantem lagi, talak lagi. Udah talak bain. Apakah begitu? Kalau begitu iya 3 talak. Adapun kalau umpama ini salah prosedur umpamanya ya. 1 Maret talak. Terus langsung pulang ke rumah orang tua. Dosa besar. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bifahishati mubayyinah. Jangan kalian keluarkan istri-istri kalian yang sudah ditalak dari rumah mereka. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumah-rumah mereka. Bukan rumah kalian. Padahal rumah suaminya. Tapi oleh Allah disebut rumah mereka seolah-olah itu masih istrinya tuh. Nggak boleh dikeluarkan, diusir. Udah talak, pulang kamu ke orang tua. Nggak boleh. Selama masa iddah harus ada di sana. Ya. Dan kalau suaminya mati setelah menceraikan istrinya tapi masih dalam masa iddah. Suaminya mati setelah berantem, saya talak kamu. Lepek maut. Atau besoknya. Si istri ini masih dapat warisan dari suami. Kalau matinya masih dalam masa iddah. Ya. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah, 3 bulan istrinya pulang. Maka nggak bisa rujuk lagi karena masa iddah sudah habis. Kalau ingin kembali boleh karena baru 1 talak. Tapi dengan akad yang baru. Akad lagi seperti biasa. Ada saksi, ada wali gitu, ada mahar gitu. Nah kalau sudah akad lagi berarti suami istri baru yang dianggap belum talak dengan akad baru ini. Ada kesempatan 3 lagi talak. Gitu ya. Ada kasus begini, seorang suami mentalak istrinya 2 kali. Pas ketiga kalinya berantem lagi itu, si istri yang minta khulu kepada suami. Ini yang ketiga. Saya minta cerai khulu, oke. Jatuh khulu. 3 kali itu. Tapi statusnya beda. 2 talak, 1 khulu. Setelah itu ternyata ingin kembali. Boleh enggak? Boleh karena khulu beda dengan talak. Walaupun sama-sama bercerai, tapi statusnya beda. Baru 2 talak dan khulu tidak dianggap talak. Boleh kembali, rujuk? Boleh, tanpa akad baru. Dengan akad baru? Karena khulu itu nggak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Ya, dengan akad baru lalu nikah lagi, maka ini sudah jadi suami istri baru yang dianggap belum talak dengan akad barunya. Nanti punya 3 lagi kesempatan untuk cerai lagi, berantem lagi 3 kali boleh. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Apa boleh dan sah bila kita berkurban 1 kambing dengan meniatkan untuk diri dan keluarga? Iya begitu. 1 kambing untuk sekeluarga walaupun sekeluarganya 40 orang. 1 suami punya istri 4, 1 istrinya dapat 10 anak. Anaknya 40, istri 4, jadi 44 cukup 1 kambing. Serta juga meniatkan untuk ibu mertua kita, di mana ibu mertua kita tidak tinggal satu rumah dengan kita. Kalau tidak tinggal serumah bukan keluarga ya. Mertua biar tanggungan suaminya.
Saya ingin bayar zakat mal, nisab dan haulnya di bulan Ramadan kemarin, tapi baru setengahnya yang saya bagikan kepada fakir miskin. Sebagiannya lagi belum saya bagikan sampai saat ini. Kapan batas akhir untuk saya bagikan seluruh nilai? Sesegera mungkin ya. Kalau sampai tahun depan ya double nanti. Maksudnya ditambah dengan zakat untuk tahun depan. Segera aja, bisa keburu meninggal. Bisa keburu berkurang, bisa keburu habis, bisa keburu kepakai, segera sekarang. Apakah zakat mal boleh kita bagikan ke banyak fakir miskin dengan nilai umpamanya 100 orang masing-masing? Boleh ya, boleh. Asal seluruh jumlah yang harus dizakati dikeluarkan. Kalau dalam kurban kan seringnya nitip ke DKM masjid. Bagian potongan hasil kurban yang dikirim ke rumah bukan yang milik atas nama kita. Itu sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, dari mana tahu? Kalau kita di YTS, kambing titipan itu diberi nama si fulan. Nah nanti bagian yang kurban diambil dari itu. Diambil dari kambingnya, tidak diambil dari yang mana saja, enggak. Dan boleh diterima, lebih bagus diterima. Jadi orang yang berkurban sebaiknya, tidak wajib, sebaiknya memakan daging kurbannya sendiri. Sebagian, jangan semua tuh ya. Kalau toh sudah kita kambingnya ini terus dapat dari kambing lain, nggak masalah. Walaupun kita mampu, boleh kita dapat sodakoh dari kambing orang lain. Boleh, nggak apa-apa ya. Karena itu sifatnya sodakoh. Teman saya seorang mu'allaf, sudah putus, sudah puluhan tahun ngajinya. Sudah puluhan tahun ngajinya. Hanya membaca Latinnya. Keliru, salah ya. Dipastikan kalau baca Quran dari Latinnya, dipastikan salah. Katanya belum bisa membaca huruf-hurufnya. Belajar. Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Wajib belajar. Gak akan sebulan kok. Iqra dari 1 sampai 6. Gak akan sebulan kalau tiap hari. Seminggu insya Allah. Dan untuk bisa membaca Al-Quran tidak harus sampai 6, jilid 6. Mungkin jilid 3 atau 4. Asal lancar insya Allah bisa sendiri ke sananya. Asal yang ngajarnya benar gitu ya. Jadi wajib dia belajar. Tata cara membaca Al-Quran dari hurufnya asli, jangan dari Latinnya ya. Baca huruf aslinya aja kalau tidak dengan guru tak akan benar. Harus dengan guru tahsin. Apalagi dari Latinnya. Mohon saran untuk kami atau saya supaya terhindar dari fitnah dan ujian wanita. Pertama, tingkatkan iman. Pelajari tauhid. Pelajari syariat Islam. Ilmu ini memberi hidayah, meningkatkan iman. Itu yang pertama. Kedua, gaul dengan ikhwan-ikhwan yang soleh agar terimbas dengan kesolehan, dan jauhi pergaulan dengan ikhwan-ikhwan yang centil, centol, atau yang genit. Nanti akan terbawa ya. Ketiga, hindari interaksi dengan akhwat. Apalagi ketemu langsung. Kalau bisa chat juga, telepon juga jangan. Judeslah ke akhwat. Kalau ketemu jangan senyum ke akhwat. Baru duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gitu. Karena begitu sedikit akhwat dikasih senyuman, kelepek-kelepek dia. Terus mendekat gitu ya. Akhwat apalagi ke ikhwan harus judes, harus jutek.
insya Allah tidak akan terfitnah. Terutama ketika menyendiri, coba tahan diri kita dari membuka aurat wanita di dalam gadget kita. Video foto TV dan seterusnya, hindarkan. Agar kita terjaga dari fitnah wanita. Terus berdoa kepada Allah, minta agar hati kita diselamatkan dari fitnah wanita ya. Itulah beberapa kiat agar tidak terfitnah dengan kaum wanita. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Apakah itu termasuk tulang-tulang sisa makanan kita? Iya. Jika iya, bagaimana cara kita membereskannya dan membuang tulang-tulang ikan? Gak apa-apa, biar dimakan sama jin. Itu jin saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Jin ada yang jin Islam ada. Gak apa-apa, silakan dimakan. Tulang ayam, sapi dan sisa makanan kita biarkan, gak apa-apa ya. Ibu pernah dengar dari Ustadz Sunnah, kalau kita meminjamkan uang lalu dibayarnya lama bertahun-tahun, kalau pas dibayarnya dihitung dengan harga emas pas orang itu membayar, itu bagaimana? Iya betul, karena emas sama uang itu sama. Uang bentuk lain dari emas. Dulu namanya dinar. Kalau perak, dirham. Itu nama lain. Jadi sama uang dengan emas, perak dengan uang itu sama. Nah, yang jadi masalah, uang itu mengalami inflasi, penurunan nilai. Kalau 10 tahun yang lalu, kita pinjam uang umpah 1 juta. 10 tahun kemudian sekarang dibayar 1 juta. Itu nilainya itu sudah lain ya enggak? 1 juta yang lalu bisa membeli emas 3 gram. 1 juta sekarang setengah gram. Turun nggak nilainya? Turun. Karena adanya inflasi. Makanya kalau terlalu lama banyak terjadi inflasi, terus berhutang, 10-20 tahun yang akan datang baru dibayar, harga bayarnya itu bukan nilai uang sejumlah uang yang dipinjam. Tapi harus dikonversikan ke emas. Umpamanya 20 tahun yang lalu pinjam 1 juta. Setelah 20 tahun sekarang dibayar 1 juta. 20 tahun yang lalu 1 juta itu bisa 10 gram. Atau lebih mungkin 20 gram. 20 tahun yang lalu mungkin 50.000 gitu. Sekarang sudah 2 juta. Jauh kan? Ya. Ada pengalaman dulu seseorang curhat ke saya. Tahun 60-an dia menjual tanah dengan harga 60.000 total kepada seseorang. Tapi nanti katanya dianjuk tahun 60. Terus ternyata ditunda nanti baru dibayar tahun 89. Sudah hampir 30 tahun. Datang aja, ini dulu saya bayar uang tanah 60.000, dibayar 60.000. Aduh, Allahok atuh. Tahun 89, 60.000 itu sekarung beras juga tidak. Tanahnya berapa ribu, mungkin hampir 2.000 meter persegi. Bayangkan, Allahok, gimana itu gitu ya. Zolim itu, konversikan ke emas. 60.000 tahun 68 itu, kalau diemaskan berapa gram? Maka kalau 30 tahun kemudian dibayar, konversikan ke emas ya. Karena harga emas stabil ya. Kalau harga uang anjlok luar biasa ya.
Akhir-akhir ini suami anak seringkali bermain game di HP. Ta eta Ikhwan pika sebelun. Saya paling sebel kalau ada orang Ikhwan Ahwat main HP. Main game. Yang paling konyol apa coba? Main gamenya ketika ngaji. Dan itu Ahwat lagi. Jangan dikira Ahwat saya tidak tahu bahwa di kalangan Ahwat setiap ngaji main game. CCTV itu. Aduh, bika sebelum gimana ya. Sampai saya pernah menerima curhatan Ahwat nangis cerai gara-gara si suaminya main game. Jadi dia itu begitu pulang ke rumah, bukannya menemui istrinya, anaknya, langsung buka komputer, langsung game. Anaknya, istrinya dibiarkan. Makan pun sambil main game. Terus sampai malam. Istrinya, anaknya sudah tidur, entah jam berapa dia tidur. Besoknya pergi lagi kerja. Pulang main game lagi. Menjerit istrinya, anaknya. Kasihan gitu ya. Pika sebelum, Ikhwan tolong hapus aplikasi game di HP, di gadget, di komputer, di di laptop, hapus ya. Gamenya awalnya online, online deh. Yang bisa chat ke sesama pemain. Di sana ada lawan jenis juga, tuh. Saat anak ingatkan, ia malah marah taeta. Penjudi, pemabuk, ya, termasuk tukang main game. Kalau diingatkan pasti marah. Pasti marah itu. Itu bukan sudah kejebak lagi oleh jebakan iblis, sudah jadi sahabat iblis. Tolong Ikhwan, jangan main game lagi. Yang ingin anak tanyakan, apakah salah saya sebagai istri mengingatkan suami yang sering main game di HP sampai lupa waktu? Nggak salah, benar. Benar. Kalau perlu nanti Ahwat, japri ke saya, sebut nama Ikhwannya, kalau itu pengurus yayasan, langsung di SP hiji, semenit kemudian 2, semenit kemudian 3, semenit kemudian pecat. Malu-maluin itu. Dan bahasanya seperti apa Ustaz? Istri telah mengingatkan suami dalam kelalaian. Sebaik mungkin saja, selemah lembut mungkin. Sesuaikan dengan karakter sang suami ya. Jadi kalau ada Ikhwan yang masih main game dan dia pengurus yayasan, tolong istrinya japri ke saya atau lapor ke ketuanya, ketua mudir yayasan. Mudir yayasan sekarang Pak Dadang ya. WA ke beliau. Kalau dia galak bisa menindak, tapi kalau nggak berani nanti bilang ke saya. Apakah baju yang kita laundry dan kecium bau wangi dibolehkan dipakai selama kita ihram? Nggak boleh. Waktu ihram, pakaian ihram tidak boleh wangi. Salah satu sunnah sebelum ihram pakai parfum, tapi nggak boleh ke pakaian. Harus ke badan. Kalau pakaian wangi wajib diganti, wajib dihilangkan baunya, dicuci. Kalau nggak memungkinkan dicuci ya udah ganti, beli yang baru. Jadi Ikhwan Ahwat nanti mau haji, Ikhwan terutama, kalau Ahwat kan bebas ya. Ikhwan pakaian ihram tidak boleh dicuci pakai pewangi, boleh dicuci tapi jangan wangi gitu ya, nggak boleh. Apakah kita akan ke Taif, kota lain di luar Mekah? Apabila kita akan ke Taif, kota lain di luar Mekah, kemudian kembali lagi ke Mekah, kita harus tawaf wada dulu? Iya, wajib tawaf wada. Kalau haji, ketika di Mekah, terus mau keluar Mekah ke Taif umpamanya, harus haji wada, harus tawaf wada, karena itu sudah meninggalkan Mekah.
Nanti setelah dari Taif kembali ke Mekah, mau pulang nggak perlu tawaf wada lagi karena sudah. Tidak boleh meninggalkan Mekah bagi orang yang berhaji kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh tawaf. Namanya tawaf wada. Walaupun nanti kembali lagi. Tidak ada bedanya pergi ke Taif, datang lagi ke Mekah atau pulang dulu ke Indonesia, besoknya lagi ke Mekah lagi, nggak ada bedanya. Yang jelas sudah keluar kota Mekah. Nah, hati-hati nanti bagi orang yang jamaah haji setelah beres haji lalu ada city tour keluar dari batas kota Mekah ke Arafah itu sudah keluar loh. Harus haji tawaf wada dulu. Walaupun nanti kembali nggak apa-apa. Nanti pas pulang nggak perlu tawaf wada lagi ya. Yang jelas pertama kali keluar dari Mekah, walaupun ke Taif balik lagi, ke Arafah balik lagi, harus tawaf wada dulu. Setelah tawaf wada, nanti ketika mau pulang lagi ke Indonesia tidak perlu tawaf wada lagi karena sudah ya. Apakah saum Ayyamul Bid bisa diganti? Boleh. Kalau 13, 14, 15 tidak memungkinkan, boleh kapan saja 3 hari diniatkan Ayyamul Bid boleh ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali 2 Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.